Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about passive voice. Passive voice itu adalah kalimat pasif. Kalau ada kalimat pasif, berarti ada kalimat aktif. Contoh kalimat aktif adalah aku makan apel. Sedangkan contoh kalimat pasif adalah apel dimakan oleh aku. Bisa mengerti perbedaannya? Passive voice adalah grammatical construction atau bentuk gramatikal. Grammatical itu adalah aturan dalam berbahasa. Jadi dalam bahasa Inggris ada aturan yang namanya passive voice atau kalimat pasif, di mana subjek kalimat tidak melakukan aksi, melainkan menerima aksi. Nah, yang biasanya menjadi objek, seperti tadi apel kan sebuah objek, sebuah benda. Kalau dalam passive voice, dia akan menjadi subjek, ada di depan, disebutkan pertama, apel dimakan oleh saya. Gitu. Jadi apel, reserve, action. Actionnya apa? Dimakan. Itu adalah contoh simpelnya. Nah, aksi tersebut, kalimat tersebut diikuti oleh agent atau doer. Agent atau doer itu kalau dalam kalimat contohnya adalah oleh saya, by me. Nah, itu adalah agent atau doer. Ini agent bisa disebutkan ataupun tidak tergantung konteks kalimat. Oke? Nah, kalimat yang mungkin dapat dirubah adalah kalimat yang harus diikuti oleh objek. Jadi kalau misalnya saya lari saya, itu bukan kalimat pasif. Harus kalimat yang ada objeknya, seperti saya makan. Saya makan itu bisa tidak pakai objek, tapi saya makan apel juga bisa pakai objek. Jadi hanya kata-kata yang ada objeknya, yang bentuknya transitive verb, itu bisa dibuat jadi pasif. Ya. Nah, ada 4 tujuan kita menggunakan passive voice. Itu pertama, we use passive voice to show interest in the object that experience an action rather than subject that perform the action. Seperti contoh pertama tadi, interestnya dalam kalimat itu, penekanannya adalah di objek. Karena dia disebut duluan, apel disebut duluan, apel dimakan oleh saya. Walaupun menyebutkan saya makan apel juga benar, tapi ketika kita ingin lebih menunjukkan objeknya, apel dimakan oleh saya, itu kita bisa gunakan passive voice. Yang kedua, kita menggunakan passive voice when the doers are unknown. Unknown itu artinya tidak diketahui. Doers are unknown, berarti yang melakukan sesuatu, ada sebuah kegiatan, ada sebuah aktivitas, di mana yang melakukan aktivitas tersebut tidak diketahui. Nah, kita bisa gunakan passive voice. Contohnya gimana? Apple was eaten. Apel dimakan. Apple was eaten. Pokoknya apelnya jadi tinggal setengah. Kita nggak tahu itu siapa yang makan. Saya simpan apel di meja, tiba-tiba tinggal setengah. Apple was eaten. Apelnya sudah dimakan, nggak tahu sama siapa. Itu contoh menggunakan passive voice. Nah, yang ketiga, we use passive voice when the doers are known. Ini adalah kebalikannya dari yang tadi. Kalau tadi kita tidak menyebutkan karena kita tidak tahu siapa yang makan itu, kita juga bisa menggunakan passive voice ketika kita jelas tahu siapa yang makan itu. Misalnya apelnya dipegang oleh ibu. Lalu seseorang bilang, the apple was eaten. Apelnya lagi dimakan dan jelas ibu sedang ngunyah. Dia nggak usah bilang, the apple was eaten by you. Nggak usah ngomong gitu juga, semua orang yang diajak ngobrol sama dia tahu bahwa yang makan apel itu saya. Karena saya lagi megang, jadi itu jelas. Nah, itu contoh yang ketika yang melakukan sesuatunya itu diketahui siapanya. Nah, kalau general itu ketika yang melakukannya kita ketahui secara umum, secara jelas. Contohnya, misalnya the books was borrowed from the library. Kita nggak usah bilang oleh siapa, karena itu pasti dipinjam sama anggota perpustakaan. Ya kan, kalau bukan anggota perpustakaan tidak akan meminjam buku. Jadi nggak usah diterusin dipinjam oleh anggota perpustakaan. Kita cukup bilang the books was borrowed from the library. Itu udah cukup. Karena secara umum kita sudah tahu siapa yang meminjamnya. Yang terakhir, yang keempat adalah we use passive voice for writing style. Ketika kita menulis essay, kalimat, paragraf, dan lain-lain, itu tidak mungkin kita menggunakan terus-terusan kalimat aktif.
Saya makan durian, saya makan apel, saya pergi ke pasar, saya ini, saya itu. Tidak mungkin. Pasti untuk merubah gaya bahasa, untuk biar baca tulisannya lebih enak, tulisannya lebih enak dibaca, lebih mudah dipahami, passive voice akan sering digunakan. Gitu. Nah, passive voice pattern yang namanya grammar, aturan, pasti ada rumusnya. Yang harus kalian ingat adalah pokoknya yang namanya passive voice pasti ada kalau nggak be, been, atau being ditambah verb 3. Tahu kan verb 3 yang kata kerja yang ujungnya kalau nggak ed, d, atau t. Ataupun yang irregular kayak ring, reng, rang, dring, dreng, drang gitu. Ini udah pasti ada. Mau tenses apapun, misalnya active voice-nya itu simple present, atau simple past, ataupun simple future, ataupun future continuous, ataupun past continuous, present perfect, apapun kalimatnya yang pasti akan ada be, atau been, atau being, dan verb 3. Nah, penggunaan be, been, dan being ini itu mengikuti apakah kalimat aktifnya continuous, perfect, atau simple, atau apa. Nanti kita bahas ya. Dan yang terakhir adalah ditambahkan dengan doers atau agent atau yang melakukan. Nah, ini optional. Kadang seperti tadi, tidak usah disebutkan ketika kita tahu ya siapa yang makannya atau kita tidak tahu. Jadi bisa disebutkan, bisa tidak. Gitu. Okay, I want you to read these sentences with me. A letter was written by me. Together ya. An apple is eaten by her. Books were borrowed from the library. Time is well spent, or spent well, sorry. Pasta is liked by many. Harry Potter books were read by many people around the world. The novel was published in London. Persamaan dari semua ini, iya betul passive voice, jelas kita lagi bahas passive voice. Tapi kalian perhatikan, kalau tadi dari omongan ibu nggak kebayang, tapi kalian bisa baca di sini. Kata pertama yang ditulis itu semuanya adalah kata benda. Nggak ada tulisan kayak I, you, we, they, he, she, it. Itu kan orang, subjek. Nggak ada, itu semuanya ada di belakang, kalaupun disebutkan. Dan ini semua yang ada di depan adalah kata benda. Leather, apple, books, time, pasta, books, novel, semuanya kata benda. Ini menunjukkan bahwa betapa passive voice itu lebih mengedepankan objeknya daripada subjek. Oke, nah dari tadi ibu udah ngomong nih, itu verb, objek, subjek, verb 3, verb 1, be, been, being. Itu apa sih sebenarnya? Mengingatkan lagi, ini adalah kata-kata yang akan sering muncul ketika kita membahas passive voice. Verb itu kata kerja. Awas jangan lupa ya. Verb adalah kata kerja dan adverb adalah kata keterangan yang menerangkan kata kerja. Adverb. Contohnya seperti ini. I run quickly. Run-nya itu verb, quickly-nya adalah adverb. I will go tomorrow. Nah, tomorrow-nya itu adverb. Kata keterangan. Intinya gitu ya. Sekarang subjek dan objek. Ibu yakin ini nggak perlu belajar bahasa Inggris pun dalam pelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya subjek dan objek. Subjek itu adalah biasanya yang melakukan, objek adalah yang dilakukan. Nah, kita di passive voice ini subjek dan objeknya bertukar peran. Jadi awas jangan sampai keliru dengan istilah subjek dan objek. Ketiga ada past participle atau verb 3 dan bare infinitive atau verb 1. Yang tadi ini verb biasa dilambangkan dengan V. Ini adalah V3, ini V1. Ini adalah bentuk dari verb. Jadi verb itu kan ada macam-macam. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Verb 1 biasanya buat simple present, verb 2 biasanya buat simple past tense, verb 3 biasanya untuk perfect tense. Nah, di pembahasan passive voice kali ini, kalian akan sangat erat dengan menggunakan verb 3 seperti di pattern tadi kan. Akan ada selalu verb 3 dan verb 1 juga sama. Beat ini ditulis lagi kenapa? Karena istilah lain dari verb 1 adalah bare infinitive dan istilah lain dari verb 3 adalah past participle. Jangan sampai tertukar. Oke, terakhir ada be, been, dan being. Ini ketiganya adalah to be. Kalau selama ini kalian taunya to be itu hanya I, you, we, they, he, she, it.
yang to be itu subjek. Pasangan to be-nya adalah are, am, is, was, were. Jadi kalau I am, you are, gitu kan? Itu to be yang are, am, is, was, were. Itu to be yang selama ini kalian ketahui. Nah, perlu diketahui bahwa be, been, dan being pun adalah to be. Gitu ya. Dan di pelajaran passive voice kali ini kalian akan lebih akrab dengan be, been, dan being. Oke, tadi untuk yang takutnya pusing, past participle atau yang biasa kita sebut juga verb 3 itu biasanya sama dengan verb 2-nya. Contohnya play, kata-kata play, verb 2-nya adalah played, verb 3-nya juga played. Cook, verb 2-nya cook, verb 3-nya juga cook. Tell, told, told. Make, made, made, gitu kan. Nah, di sini perlu diingat lagi bahwa yang namanya verb 3 ada yang sama dengan verb 2, ada juga yang beda. Jadi harus sering-sering berinteraksi, berkenalan dengan kata-kata ini supaya nggak ketukar mana nih yang sama-sama verb 2, mana yang sama-sama, mana yang nggak sama. Contohnya ya, write, menulis, wrote, verb 2-nya. Verb 3-nya itu bukan wrote lagi, tapi written. Sama dengan speak, spoke, spoken. Gitu ya. Freeze, froze, frozen. Itu adalah beberapa contohnya. Oke, ini adalah simple present tense yang mana sebuah kalimat aktif dan pasif. Ketika kita membuat kalimat dalam bentuk pasif, itu kita harus tahu dulu dalam kalimat aktif yaitu analisisnya apa. Nah, ini adalah contoh paling simpel. Ini sudah disebutkan tadi pertama. I eat apple every morning. Every morning di sini adalah adverb ya. I eat apple. Kita fokus aja di kalimat itu. Dirubah menjadi pasif, subjeknya pindah ke belakang karena yang akan menjadi subjek di passive voice adalah apple, yaitu kata benda atau objek yang ada di kalimat aktif. Apple is eaten by me. I itu rubah menjadi by me. Karena kalau ini pelajaran pronoun yang kelas 10, kalau I ada di subjek, ketika dia pindah menjadi objek berarti menjadi me. Kalau you tetap you. Kalau misalnya she jadi her. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Sekarang kita pakai lagi materi itu. Jadi apple-nya di depan, I-nya pindah ke belakang jadi by me. Nah, ini verb yang eat berubah menjadi is eaten. Karena rumusnya harus menjadi be plus verb 3. Gitu. Be itu to be. To be untuk apple is. Kalau dia apples banyak, berarti are eaten. Karena ini apple berarti is eaten. Oke, paham ya? Lalu yang kedua ada simple past tense. Bedanya hanya di kata kerjanya atau verbnya. Di sini kita pakai verb 2. Ratu, doers-nya si subjek pindah ke belakang jadi by ratu. Karena ratu itu adalah nama, jadi nggak berubah. Ini bukan pronoun, nama tulis lagi namanya. Ratu jadi by ratu. Letters di belakang pindah ke depan. Nah, karena letters-nya itu jamak, berarti are. Are written. Written adalah verb 3 dari wrote. Udah kan? Nah, yang ini adalah simple future tense. Future itu biasanya pakai will. Nah, ini agak beda. Kalau tadi kita pakai to, kan harus pakai to be nih, passive voice itu. Karena will itu tidak bisa bersamaan dengan to be. Jadi kamu milih mau pakai to be, mau pakai modal will. Will kan maksudnya modal, sama kayak can, sama may, sama would, sama could. Nah, will itu jangan pernah dipakai bersamaan dengan to be yang are, am, is, was, were, itu nggak boleh ya. Jadi, mensiasatinya adalah dengan menggunakan kata-kata be. Jadi ini be plus verb 3, ya tulis lagi be. Ini will-nya tetap turun, will, karena ini tetap future kan kalimatnya. Yang dirubah cuma verb-nya doang. Wear, jadi worn, be worn. Had,
will be worn by me. I-nya pindah ke belakang seperti biasa, have pindah ke depan, will wear jadi will be worn. Cukup jelas ya perubahannya. Nah, lebih lengkapnya ini adalah tabel verb changing in passive voice. Jadi kalau subjek dan objek itu tinggal kalian tukar, dan kalau pronounnya I jadi me, her jadi she, dan lain-lain itu gampang ya, tidak terlalu banyak. Nah, kalau kata kerjanya itu kalian beda tenses, jadi kalimat aktif, beda juga perubahannya tiap-tiap. Jadi simple present tense sama present continuous itu perubahannya nggak akan sama. Nah, makanya ibu kasih di sini tabel verb changing, hanya verbnya saja. Contoh tadi udah disebutkan yang simple present tense, simple past tense, dan simple future yang pakai will. Ada dua kan sama yang pakai going to. Nah, yang lainnya itu ada yang continuous, mau present continuous, mau past continuous, dan juga ada yang perfect. Nah, disinilah kalian menggunakan been dan being. Contohnya ini. Ini active voice-nya present continuous, berarti to be dan verb ing. Nah, di sini karena tidak boleh pakai verb selain verb 3 di passive voice, si verb ing yang di sini kita gantikan posisinya dengan being. Jadi to be-nya tetap ditambah being untuk menunjukkan dia itu kalimat continuous. Verb-nya tetap verb 3. Gitu. Jadi verb-nya verb 3 semua. Yang dirubah-rubah itu tengahnya been dan being dan be dan are and is-nya. Sekarang yang perfect. Have, has, dan verb 3. Biasanya I have loved you since forever. Misalnya ya. Lalu ketika kita ketemu have sama has, dan dirubah jadi passive verb 3, itu ditambahnya been. Jadi ingat, kalau yang verb ing, yang continuous itu pasti ing, dirubahnya menjadi being. Kalau perfect itu pasti pakai verb 3 dan have has, itu tinggal ditambah been di antaranya. Oke? Ini kalau diingat-ingat hanya dari baca tabel saja susah. Kalau kalian latihan mungkin nanti akan lebih mudah. Jadi kita sekarang latihan. Practice, yang sebelah kiri ada kalimat aktif, yang sebelah kanan ada kalimat pasif. Silahkan dikerjakan sendiri dulu, karena setelah ini ada kunci jawabannya. Coba kalian kerjakan dulu sendiri, dirubah yang sebelah kiri itu kalimat aktif, berarti di sebelah kanan kosong. Kalian rubah ke kalimat pasif. Nah, lalu yang pertanyaan ketiga, kalimat ketiga itu ada pasifnya. Kalian coba, kalau pasifnya seperti itu, kalimat aktifnya seperti apa? Kalian kerjakan dulu ini sendiri, pause dulu videonya, jangan dulu di play sampai ke next slide, karena ada kunci jawabannya di next slide. Oke? Nah, ini adalah kunci jawabannya atau perubahannya yang tepat. Kira-kira kalian betul berapa? Betul semua? Ada yang masih salah atau enggak? Kira-kira kesulitannya ketika merubah apa atau yang mana? Silahkan tanyakan berdasarkan evaluasi dari praktis yang ini. Kalau masih pusing, mau tanya ke chat, mau diskusi silahkan. Mau komen di YouTube juga silahkan. Tolong ditulis hasil kalian yang tadi, mau salah, mau benar. Lalu tulis lagi jawaban yang benarnya ini di bawahnya, oke? Okay, that's it for today. Thank you for attention. Tugasnya nanti menyusul. Untuk kali ini kalian catat saja materi ini di buku catatan kalian. Oke? See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.